Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sekilas tentang PPT yang Miss bagikan mengenai enzim. Apa sih pengertian dari enzim? Enzim berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Nah, tetapi ada satu sisi unik dari enzim. Ketika reaksi dipercepat, zat tidak ikut untuk bereaksi, gitu. Tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, udah ngerti sampai sini pengertiannya? Dia mempercepat suatu reaksi, tetapi zat tersebut dia tidak ikut bereaksi, gitu. Jadi struktur dari enzim itu apa aja? Kemarin sudah dijelaskan juga. Strukturnya itu ada dua, yaitu ada satu apoenzim. Nah, apoenzim ini apa sih? Gitu kan. Nah, apoenzim ini adalah bagian enzim yang tersusun atas protein. Baru ada lagi yang dinamakan kofaktor. Nah, kofaktor ini merupakan bagian non-protein. Nah, dia jadi ada dua bagian. Ada bagian protein yang dinamakan apoenzim, dan ada bagian kofaktor yang dinamakan non-protein. Nah, sifat enzim itu apa aja sih? Gitu kan. Pertama, sifatnya satu, terdiri dari protein dan komponen non-protein. Oke, benar ya? Yaitu ada apoenzim dan kofaktor. Yang kedua, tidak berubah dalam suatu reaksi. Dia hanya mempercepat reaksi tetapi tidak berubah, gitu. Baru enzim ini juga dia rusak pada suhu tinggi. Nah, sesuai juga dengan kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita memasak makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging, ikan, gitu kan. Nah, jadi kita jangan manasinnya itu dengan suhu yang tinggi, gitu. Bisa jadi proteinnya itu rusak. Nah, seperti ada orang masak daging itu dia sampai kering betul, gitu kan, biar matang. Nah, itu malahan proteinnya rusak. Jadi yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan hanya ampas aja. Makanya di lingkungan barat itu sering orang masak daging itu medium, setengah medium, atau mentah gitu kan. Tapi kalau mentah mungkin gak dianjurkan karena kan masih ada bibit-bibit penyakitnya gitu. Jadi ya mungkin medium lah lebih amannya, dimana protein itu gak akan mati gitu, gak akan rusak. Jadi enzim ini dia rusak pada suhu tinggi. Baru yang keempat, sifatnya ini bekerja pada pH tertentu. Baru yang berikutnya, yang kelima, bekerja dipengaruhi aktivator maupun inhibitor. Jadi kerjanya ini dipengaruhi aktivator dan inhibitor. Nanti kita bahas apa sih aktivator dan inhibitor itu, gitu. Nah, oke, cara kerja enzim. Seperti yang kita tahu, cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama, nih kita buat cara kerja enzim. Sini aja ya, biar muat. Cara kerja enzim. Dia ada dua. Yang pertama, look and key.
and key. Nah, ingat kan? Lock artinya kunci, lock artinya gembok, key artinya kunci. Nah, jadi sifatnya itu seperti kunci dan gembok, di mana merupakan teori kecocokan, di mana bentuk dari substrat yang sudah sesuai dengan sisi aktif enzim. Nah, misalnya seperti ini. Gimana gambarnya ya? Nah, seperti inilah. Ini bentuk K-nya. Jadi bentuk enzimnya bagaimana gitu kan. Nah, bentuk enzimnya ini dia menyesuaikan dengan bentuk dari si substrat ini. Ini K-nya, ini substratnya. Ini log-nya misalnya gitu, ini substrat. Jadi teori lock and key ini merupakan teori kecocokan. Teori kecocokan. Nah, kenapa dikatakan cocok? Jika bentuk dari substrat sesuai dengan sisi aktif enzim. Nah, jika bentuk dari substrat ini sesuai dengan sisi aktif enzim ini, itulah yang dinamakan teori lock and key. Baru ada lagi namanya teori yang kedua, teori induced fit. Induced fit. Nah, ini bagaimana lagi? Nah, jadi jika ada suatu substrat gitu kan. Nah, ini kan bentuknya tidak sesuai. Jadi di dalam ini, pada substrat ini, pertama itu dia tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan antara enzim dengan substrat. Nah, jika kita perhatikan bentuknya, ini nggak ada kecocokan antara si enzim, ini substratnya, substrat, ini enzim. Nah, jika kita perhatikan tidak ada kecocokan bentuk antara si substrat dengan si enzim. Benar kan? Bentuknya beda gitu antara si substrat sama si enzim ini. Nah, dengan adanya teori induksi fit ini, si enzim dia akan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, jadi si enzim ini akan menyesuaikan dengan bentuk substrat. Lalu, dengan adanya interaksi yang dinamis tersebut, disitulah dapat menyebabkan perubahan dari struktur enzim tersebut. Jadi bentuknya sudah berubah. Bentuknya, ini misalnya substratnya, gitu kan. Nah, si enzim ini tadi menyesuaikan dengan bentuk si substrat tersebut. Seperti inilah bentuknya. Karena dengan adanya induksi fit. Pertama, ingat ya, pada induksi fit itu pertama dia tidak ada kecocokan antara enzim dengan substrat. Enzim dengan substrat dia tidak ada kecocokan. Lalu dengan adanya teori induksi fit, enzim ini dia akan menyesuaikan. Inilah si enzim. Ini enzim, ini substrat. Nah, si enzim ini dia akan menyesuaikan dengan bentuk substrat tersebut sehingga terjadilah kecocokan. Nah, sampai di sini sudah paham teori-teorinya? Oke, tadi kan kita sudah bahas sifat-sifat dari enzim itu apa aja. Nah, salah satunya enzim itu bekerja dipengaruhi oleh aktivator maupun inhibitor. Apa sih inhibitor, apa sih aktivator gitu kan. Nah, jadi inhibitor itu dia itu ada dua jenis. Yang pertama inhibitor kompetitif. Oke, yang kedua itu adalah inhibitor non kompetitif.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, inhibitor kompetitif itu apa sih? Nah, inhibitor kompetitif itu adalah jika si enzim memiliki jika si enzim memiliki bentuk yang sama dengan bentuk substrat, sehingga substrat tidak bersatu dengan enzim. Oke, pahami dulu pengertiannya. Inhibitor kompetitif adalah jika memiliki bentuk yang sama dengan bentuk substrat, sehingga substrat tidak bersatu dengan enzim. Nah, maksudnya ini apa? Kita perhatikan langsung aplikasi ke contohnya. Ingat, ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi biologi itu langsung diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu misalnya karbon monoksida. Ini dia akan bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin di mana? Ya, hemoglobin di dalam darah. Nah, jadi karbon monoksida ini dia akan bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Jadi ketika kita menghirup oksigen gitu kan, baru ada juga karbon monoksida yang tidak sengaja kita hirup. Nah, jadi bisa jadi karbon monoksida tadi dengan oksigen akan bersaing. Nah, bisa jadi yang terhirup kita itu karbon monoksida, malah karbon monoksida yang lebih kuat berikatan dengan hemoglobin dibandingkan oksigen. Nah, disinilah yang akan menimbulkan keracunan karbon monoksida. Makanya dapat dikatakan bahwa karbon monoksida ini juga merupakan salah satu pembunuh diam-diam, gitu kan, gak ada gejalanya apa-apa, tiba-tiba mati orangnya. Gitu. Kenapa? Karena darah itu dia karena darah itu berikatan kuat dengan karbon monoksida ketimbang dengan oksigen. Gitu, perhatikan ya intinya ya. Baru ada juga namanya inhibitor non-kompetitif. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif ini apa sih? Gitu kan. Nah, ini dia menempel di bagian lain enzim, sehingga enzim dan substrat tidak bersatu. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif menempel di bagian lain enzim, sehingga enzim dan substrat tidak bersatu. Oke, paham maksudnya? Yuk kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya itu misalnya antibiotik, penggunaan antibiotik. Contoh antibiotik apa aja? Oke, kita misalnya mengkonsumsi amoxicillin, ampicillin. Nah, itu dia termasuk antibiotik. Contohnya antibiotik membatasi sisi aktif enzim pada bakteri, sehingga bakteri tidak dapat membelah diri. Ngerti maksudnya?
Jadi ketika kita mengkonsumsi antibiotik dengan harapan bahwa bakteri yang ada di tubuh kita itu akan mati. Jadi bagaimana sih cara kerja antibiotik tersebut? Nah, jadi antibiotik ini membatasi sisi aktif enzim pada bakteri. Nah, sehingga bakteri yang aturan dia aktif membelah diri, ingat bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri ya yang membelah diri ya, kalau manusia bukan membelah diri ya. Jadi dengan cara membatasi sisi aktif enzim tersebutlah, sehingga bakteri tadi dia tidak mampu untuk membelah diri lagi, dan kemungkinan karena dia tidak bisa membelah berarti dia akan mati gitu. Disitulah peranan dari si enzim tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?